Raja Daud di Mazmur. Ya. Mazmur 25 ayat 14. Ya, akan dibacakan Bapak Saudara. Kita dengarkan yang tidak membawa kitab. Kita dengarkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi ya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan mengajarkan buat seluruh umat yang percaya kepadanya selalu bergaul karib dengan Tuhan. Tuhan senang ketika umatnya, ketika anaknya itu selalu bergaul karib dengan Tuhan. Dan itulah kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan supaya selalu bergaul karib dengan Dia. Hidup bergaul karib. Artinya apa itu? Bergaul karib itu dekat sekali dengan Tuhan. Selalu merindukan Tuhan. Selalu menantikan Tuhan. Selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Itu namanya bergaul karib. Bergaul karib itu artinya dia tidak ingin jauh dari Tuhan. Dia ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu artinya bergaul karib. Dan dia ingin berkata, Tuhan, aku tidak akan menjauh daripada-Mu. Maka dia berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dia akan berkata seperti itu. Coba kita buka dulu itu ayatnya. Mazmur 84 ayat 11. Coba dibaca salah seorang. Mazmur 84 ayat 11. Tadi saya juga nyanyi itu lagi. Lagu tadi saya nyanyikan itu. Lebih baik satu hari di pelataran. Coba salah seorang baca. Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Iya. Sebab lebih baik satu hari di pelantaran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Iya. Aku lebih baik satu hari di rumah Tuhan. Itu namanya bergaul karib dengan Tuhan itu. Lebih baik aku tinggal di hadirat Tuhan. Lebih baik aku tinggal di rumah Tuhan satu hari daripada 1000 hari di tempat lain. Daripada di kemah-kemah orang asing. Itulah orang yang selalu merindukan Tuhan. Itulah orang yang selalu menantikan Tuhan. Itulah orang yang selalu mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka Tuhan mengajarkan kita harus selalu merindukan Tuhan. Haleluya. Dalam seluruh hidup kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dia tidak pernah melupakan Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh hidupnya. Dia selalu ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Lewat ibadah seperti inilah kita berjumpa dengan Tuhan. Lewat kita bersekutu dengan Tuhan. Lewat kita memuji menyembah Tuhan. Kita berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita merasakan suasana surgawi. Kita merasakan kasih dan lawatan Tuhan dalam hidup kita. Lewat apa lagi kita berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan? Lewat firman yang kita dengarkan hari ini. Lewat firman Tuhan kita bertemu dengan Tuhan. Karena firman Allah itu adalah Allah sendiri. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Makanya jangan sampai bosan-bosan. Jangan sampai malas, bosan-bosan mendengarkan firman Allah.
Karena firman Allah itu adalah firman Tuhan. Haleluya. Ini orang yang selalu bergaul dengan Tuhan, dia suka memuji menyembah Tuhan. Suka sekali bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Dia senang memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Apakah kita begitu? Kita harus suka. Yang lebih suka kepada nonton film, nonton yang lain. Dia suka dia memuji Tuhan. Apalagi lagu-lagu rohani. Gak senang nih. Bahaya itu. Dia lebih suka lagu-lagu dunia. Dia lebih suka lagu-lagu Batak. Dia lebih suka lagu-lagu apalagi lagu-lagu gas. Jangan saudara. Kita harus lebih suka memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Suka mendengarkan puji-pujian, lagu-lagu rohani, lagu pujian, lagu irang, lagu praise, lagu worship. Suka. Itu dia. Ya, tidur saja kalau ngantuk ya. Ya, kalau kita itu senang sekali memuji, memuliakan Tuhan, suka berdoa, suka menyembah Tuhan. Haleluya. Itu dia. Itu orang bergaul dengan orang Tuhan. Suka membaca firman Tuhan. Wow, itu dia. Suka dia berdoa, menyembah Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Haleluya. Engkau terpuji selamanya. Haleluya. Engkau dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Karena Tuhan mengatakan di Mazmur 154, bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Dilukan dia dengan rebana, dengan gitar, dengan seruling, dengan yang berhenting dan berdendang. Tuhan yang menyuruh. Menarilah bagi Tuhan. Tuhan yang menyuruh menari bagi Tuhan. Raja Daud, dia tidak sungkan, tidak malu ketika dia menari-nari bagi Tuhan. Sampai dia buka, yaitu jubah rajanya itu. Dia seorang raja. Dia buka baju kebesarannya. Dia seperti budak. Dia seperti orang hamba. Dia menari-nari memuji Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah telah mengembalikan, yaitu apa? Yaitu apa namanya itu? Peti perjanjian ini. Ya. Dibawa lagi ke bait Allah. Dia menari-nari memuji Tuhan. Wow, ternyata istrinya Mikal menghina dia, mengejek dia. Daud, Raja Daud, istrinya Mikal itu adalah anak dari Raja Saul, raja pertama. Apa yang terjadi? Kenapa engkau menghina dirimu seorang raja? Menari-nari dilihat rakyat ini. Kau buka lagi baju kebesaranmu. Raja, Tuhan Raja, kau begini menghina dirinya sendiri. Ternyata, apa kata Raja Daud? Kamu tidak tahu. Aku tuh bukan memuji rakyat. Bukan menari-nari untuk rakyat. Aku bukan menari-nari untuk manusia. Tetapi aku menari untuk Tuhan. Karena kebesaran Tuhan telah mengembalikan. Yaitu tabut Allah itu. Tabut perjanjian itu dikembalikan lagi. Aku menari, aku senang. Karena Tuhanlah kekuatanku. Maka pada waktu itu Tuhan menutup kandungan dari Mikal sampai mati tidak melahirkan. Haleluya. Jangan malu. Kita menari, bersorak. Daud aja tidak malu. Makanya lagu kita yaitu bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Wah, Daud itu menari. Dia tidak malu. Yang bersorak-sorai menari bagi Tuhan. Haleluya. Karena kita bukan untuk manusia, bukan untuk pendeta atau untuk siapapun itu. Fokusnya untuk Tuhan. Itu dia orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak malu untuk menari, memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita jangan malu-malu.
menari. Kalau dibilang menari, bersorak, dibilang bernari, dibilang bertepuk tangan untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menyuruh. Haleluya. Bukan perintah manusia. Makanya saya kadang agak kaget lihat teman-teman kita, saudara seiman kita Protestan, susah sekali bertepuk tangan. Karena Tuhan yang mensuruh di Mazmur itu, bertepuk tanganlah untuk Tuhan. Eluk-elukanlah Dia. Bukan manusia yang menyuruh itu. Susah menari. Tapi puji Tuhan, sekarang di Jakarta sudah ada itu. Ada gereja AKBP, sudah khusus dibuat, gereja khusus mereka buat seperti karismatik. Mereka full band, mereka menyanyi lagu-lagu karismatik, mereka bertepuk tangan, mereka bersorak-sorai, mereka menari-nari untuk Tuhan. Haleluya. Ini dia, Tuhan sudah singkatkan itu. Maka dikatakan di sini kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus berkata, lebih baik aku dulu 1 hari di rumah Tuhan daripada aku 1000 hari di tempat lain. Karena apa? Karena dia tahu tinggal dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Tinggal dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Tinggal dalam hadirat Tuhan ketika aku memuji menyembah Tuhan, damai sejahtera dan sukacita mengalir dalam. Amin. Itu dia. Akan sampai kita tidak mau lagi tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang yang tidak bergaul karib dengan Tuhan pasti malas berdoa, malas membaca kitab, malas memuji menyembah Tuhan, malas beribadah, malas melayani Tuhan. Itu dia. Pasti itu. Karena iblis akan mengintimidasi dia. Malas bersaksi bagi Tuhan. Itu. Jangan sembarang. Mari kita bergaul karib. Contoh orang yang bergaul karib dengan Tuhan siapa? Di Perjanjian Lama. Metusala. Dia tidak mengalami kematian. Dia diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga. Karena dialah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ada 3 orang yang diangkat Tuhan hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Yang pertama Metusala. Bukan Metusala, Henok. Maaf, Henok Metusala. Henok. Metusala ternyata orang yang terpanjang. Henok ini bergaul karib dengan Tuhan. Maka dia tidak mengalami kematian. Henok itu. Maka umurnya itu 300 berapa itu di firman Kejadian diangkat Tuhan naik ke surga. Jadi ceritakan gimana cara angkatnya. Pokoknya diangkat Tuhan naik ke surga. Tidak mengalami kematian. Karena hidupnya bergaul karib. Orang yang bergaul karib yang tadi itu, dia menjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Menjaga pergaulannya, menjaga hidupnya supaya jangan jatuh dalam dosa. Dia selalu berjalan dalam kebenaran. Hidup dalam pertobatan. Itu orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tadi sudah kasih tahu tadi, dia dekat dengan Tuhan. Maka dikatakan Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Dialah gunung batuku, kota bentengku. Aku tidak takut. Ada lagu kita kan? Hanya dekat Allah saja aku tenang dari itu dia. Makanya orang yang menciptakan lagu itu diinspirasi Roh Kudus. Firman itu juga yang dinyanyikan. Firman Allah itulah seperti tadi lebih baik 1 hari. Itulah disertakan ilham Roh Kudus. Karena bukan dari pikiran mereka, ada Roh Kudus ya. Maka ketika orang menyanyikan itu, hatinya terhibur, imannya dikuatkan. Beda dengan lagu-lagu pujian-pujian yang lain di dunia ini. Makanya kita jangan malu-malu. Amin, haleluya. Siapa lagi orang yang bergaul karib dengan Tuhan tanpa mengalami kematian? Elia, Nabi Elia, diangkat Tuhan hidup-hidup naik kereta api kuda, langsung diangkat. Maka Elisa lah yang menggantikan dia. Berikanlah kepadaku seperti rohmu itu 2 kali lipat. Aduh, susah sekali itu. Tapi ketika engkau melihat aku naik ke surga, akan kembali kepada. Maka kemana hambanya itu, Elisa selalu ikut. Ketika dia tinggal di sini, enggak, aku mau ikut. Ketika dia pas mereka berjalan-jalan, langsung datang lagi kereta api berkurang. Angkatlah Nabi Elia. Itu dia orang yang bergaul karib dengan
Yang ketiga siapa? Tuhan Yesus. Haleluya. Terangkat ke surga. Mari kita sebagai orang yang percaya, mari kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap saat, setiap detik. Karena kita berkata, tanpa Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan aku tidak bisa melakukan ini dan itu. Di luar Tuhan Yesus Kristus, segala yang kulakukan, segala yang kukerjakan, semuanya tidak artinya. Semuanya sia-sia. Haleluya. Mari kita undang Tuhan terus-menerus untuk menjaga dan mengurapi kita dalam melakukan segala sesuatu. Maka orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Dekat dengan Tuhan. Maka dikatakan dari sini, orang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah yang takut akan Tuhan. Maka dikatakan di sini, aku akan memberitahukan perjanjianku kepada mereka. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan takut akan Tuhan. Haleluya. Mari kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita menjauhi Tuhan, tetapi dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan selalu menjaga firman-Nya siang dan malam. Haleluya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Katakan dalam Mazmur 119, selain menjaga firman itu, menyimpan firman itu di hatinya dan melakukan firman itu, maka dia akan takut akan Tuhan. Haleluya. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan belajar terus-menerus takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Karena Tuhan mengatakan dalam Matius itu, takutlah kepada, bukan membunuh secara tubuh, tetapi takutlah yang membawa rohmu kepada neraka. Itu Tuhan Yesus. Haleluya. Ini dia. Mari kita takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan itu apa artinya itu? Dia selalu hidup dalam pertobatan setiap hari. Takut akan Tuhan itu apa artinya? Dia selalu meninggalkan dosa. Dia semakin hari makin benci dosa dan makin mengasihi Tuhan. Haleluya. Ini dia. Takut akan Tuhan itu apa? Selalu suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Amin. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Selalu suka berdoa, suka memuji Tuhan. Ditinggal dalam Tuhan. Suka membaca Alkitab, suka melayani Tuhan, suka berkorban. Haleluya. Ini dia orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Bagaimana lagi ciri orang yang bergaul karib dengan Tuhan itu? Orang yang selalu bergaul karib dengan Tuhan adalah orang yang berkata, di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Jangan berkata, kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak memuji Tuhan, kalau saya tidak menyembah Tuhan, kalau saya tidak melayani Tuhan, ada sesuatu yang kurang. Kalau saya tidak melakukan ini dan itu untuk Tuhan, ada sesuatu yang kurang. Kalau saya tidak membaca Alkitab, ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Kita sebagai orang yang bergaul karib dengan Tuhan, mari kita tetap selalu merindukan Tuhan setiap waktu. Amin. Haleluya. Contoh merindukan Tuhan itu, dia berkata, kapan hari Minggu, kapan ibadah, kapan memuji Tuhan. Dia selalu rindu. Dia tidak pernah malas dan lupa kepada Tuhan. Orang yang tidak merindukan Tuhan, dia lupa itu. Contoh, kalau kita contoh kepada istri kita dan kepada anak kita, kita pergi contohnya ke Medan, tahu-tahu tidak dirindukan, bahaya itu. Tidak ditelepon juga, aduh lama sekali tidak dirindukan, sudah lama di sana 1 minggu enggak ditelepon juga, aduh ini dipertanyakan cintanya. Betul nggak ini cinta sama istri dan anaknya?
Kalau seorang istri atau suami pasti dia telepon, kapan pulang? Lama sekali. Jangan lama-lama di situ. Aku rindu dan kangen bertemu dengan engkau. Haleluya. Begitu. Tapi kalau ada istri dan suami tidak pernah telepon, mau seminggu, 2 minggu, mau sebulan, aduh, mau nggak datang, nah, itu bahaya. Bagaimana dengan kita dengan Tuhan? Kalau saya tidak berdoa, kalau saya tidak memuji Tuhan, kalau saya tidak Tuhan, aduh, hatiku jauh dari Tuhan, hidupku jauh dari Tuhan. Ada sesuatu yang kurang, yang kuasa. Haleluya. Mari kita selalu merindukan Tuhan. Karena dikatakan di sini, akan kuberitahukan perjanjianku kepada mereka. Apa itu perjanjian Tuhan? Akan dituntun jalannya, akan dipimpin hidup kita, dan diberitahukan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Amin. Itulah firman yang saya bagikan. Mari kita selalu bergaul karib dengan Tuhan siang dan malam sampai Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita. Jangan kita bosan-bosan, jangan sampai kita lengah karena kesibukan dunia ini, karena kesenangan dunia ini, karena pekerjaan dunia ini, kita lupa Tuhan. Tapi orang yang merindukan Tuhan, sekalipun dunia ini disibukkan dengan apapun, sekalipun kesenangan dunia ini menggoda dia tidak pernah melupakan. Amin. Dia selalu datang kepada Tuhan. Maka dikatakan dalam Matius 12, aku bersuka cita ketika ada orang mengajak aku ke rumah Tuhan. Bayangkan. Dia senang sekali. Aku bersuka cita ketika ada orang mengajak aku berdoa, ketika ajak aku beribadah, ketika ada orang mengajak aku melayani Tuhan, ketika ada orang mengajak aku membaca firman. Haleluya. Ini dia kesukaan kita, selalu bergaul karib dengan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini menguatkan dan menumbuhkan iman.